Ya, breaking news 3 lagi pemain dari Johor Darul Ta'zim dijangka akan tinggalkan klub tersebut. Dan juga soal 2 pemain muda ya dari Malaysia yang menarik minat klub besar Jepun. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JJS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam orang semua. Kembali jumpa dengan saya Aji Utama dari Jalan-Jalan Sepak Bola dari Indonesia tentunya. Ya, kita langsung update soal ya berita bola sepak kali ini. Ini soal Johor Darul Ta'zim lagi. Ya, ini kaitannya dengan player yang akan meninggalkan JDT di musim 2024-2025. Kita tahu JDT memang di musim ini walaupun ada isu soal pemangkasan anggaran ya sampai 40%, ya tapi geliat transfer yang ditujukan JDT ini bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng ya. Sudah banyak player impor yang didatangkan, bahkan ada satu player yang belum diumumkan untuk penjaga gol yang katanya rumor-rumornya itu adalah dari Europe lah. Kita tunggu saja nanti siapa itu. Selain itu juga banyak mendatangkan player-player yang player tempatan ya, termasuk player naturalisasi ya, macam Romain Manolas dan yang lain-lain. Nah, nampaknya selepas sebelumnya ada Safawi Rashid, ada Ahya Rashid, Azam ya, Azam Azmi dan beberapa player yang lain ya. Isu player yang akan meninggalkan JDT walaupun sudah announcement mendatangkan akan meninggalkan JDT, mungkin statusnya adalah pinjaman, ini ada lagi. Nah, ini kalau dari update-nya Makan Bola, ini ada 3 orang lagi yang akan meninggalkan JDT musim ini. Nah, siapakah mereka? Kita coba baca ya. 3 lagi pemain dijangka tinggalkan JDT. 3 orang pemain ternama pasukan JDT dijangka akan menyertai KL City bagi saingan musim 2024-25. Setiap klub di Liga Malaysia sedang rancak melakukan persiapan menjelang sepak mula yang akan berlangsung pada bulan Mei nanti. Perkabaran terbaru dilaporkan oleh wartawan ya, Astro Arena, Zulhemi Zainal Azam berkenaan perancangan pasukan ibu kota yaitu KL City FC. Ketua Pegawai Eksekutif CEO KL City FC Stanley Bernard memberitahu bahwa beliau kini dalam proses untuk menyelesaikan tunggakan gaji pemain dan staf pasukan sebelum memasuki musim baru. The City Boys yang juga dikaitkan dengan beberapa perpindahan pemain selepas kehilangan beberapa watak penting yang memilih untuk berhijrah. Menurut laporan Astro Arena, bekas trio KL City yaitu Irian dan juga Declan Lambert serta Romel Morales difahamkan berpotensi untuk kembali ke Lembah Klang. Perkabaran yang diterima melaporkan bahwa Rian dan Declan berpotensi untuk mengikuti Declan pulang ke KL City, tapi masih 50-50, ujar Zulhelmi kepada Astro Arena. Laporan awal oleh Johor Shorten Tiger menyatakan bahwa hanya Declan saja akan pulang ke KL City, namun 2 lagi pemain berpotensi menyusul langkahnya. Pada musim lalu, ya 3 pemain ini antara watak penting buat pasukan selain membantu KL City marah ke pentas akhir Piala FA 2023. Nah, sebenarnya kalau Declan udah ya sebelumnya sudah disampaikan akan balik lagi dipinjamkan ke KL. Nah, Rian itu malah sempat menjalani latihan juga bersama JDT dan Romel ya. Nah, mungkin kita coba ya ulas sedikit lah ya. Romel kan kita tahu lah kualitasnya striker naturalisasi ini ya. Mungkin yang terakhir kita update bagaimana jaringan beliau ini membuat skor sama melawan Korea Selatan ya di Piala Asia kemarin ya. Tapi memang kalau misalnya Romel Morales ini dipinjamkan ya mungkin faktor kita tahu ya di JDT sendiri masih ada Beksan da Silva, bahkan Heberty juga masih ikut latih di JDT, bahkan kemungkinan masih ada di JDT gitu. Jadi memang persaingannya agak sukar ya di lini depan dari Johor Darul Ta'zim. Jadi kalau misalnya Romel Morales ini kembali dipinjamkan, itu sebenarnya pilihan yang masuk akal ya. Mungkin karena saking melimpahnya player depan ataupun penyerang yang dimiliki oleh Johor Darul Ta'zim. Tapi kita masih tunggu apakah kedua player ini akan menyusul Declan untuk dipinjamkan ke KL City. Ya, ini cukup banyak ya jadi musim ini meminjamkan player-player yang harusnya bermain dengan JDT, tapi karena kita tahu lah ya kedalaman JDT seperti apa ya. Dan jadi nampaknya meminjamkan player adalah win-win solution. Mungkin selain
faktor jam terbang, mungkin secara finansial juga bisa dibicarakan secara klausul dan segala macamnya. Tentu ini menguntungkan JDT dan juga klub yang meminjam ya, walaupun mungkin ada klausul-klausul tertentu ya, yang seperti kita udah tahu klausul yang biasanya diberlakukan oleh JDT ketika playernya dipinjam oleh klub lain, biasanya itu boleh dimainkan ketika JDT bertemu dengan klub yang meminjam player dari JDT itu. Nah, kita tunggu nama-nama itu apakah nanti akan kembali bermain bersama KL City paling nggak sampai musim ini ya gitu. Nah itu kaitannya dengan 3 player dari JDT yang akan meninggalkan JDT. Nah selanjutnya ini terkait 2 pemain muda Malaysia ya yang mendapatkan ketertarikan dari klub besar Jepun ya, dalam tanda petik ya. Aku baca dari makanbola.com. 2 bintang Malaysia berjaya membuka mata salah satu klub di Jepun yaitu Shonan Bellmare ya, ini aku tahu ya. Perkara ini dimaklumkan oleh pemerhati bola sepak Jepun Ahmad Rizwan AG menerusi satu ucapan yang dimuat naik di laman X beliau. Sementara itu 2 pemain skuad AMD Under 17 akan menyertai trial kedua bersama klub J1 League Shonan Bellmare selepas tamat kejuaraan Sanex Cup 2024 selama 2 minggu. 2 pemain yang dimaksud tersebut merupakan pemain Akademi Mokhtar Dahari bawah 17 yaitu Aisy Al-Hakim dan Irfan Aswad yang kini sedang membantu pasukan mengarungi kejuaraan tersebut. Tambah Ahmad Rizwan AG lagi, ini merupakan kali kedua Aisy dan Irfan menjalani percobaan bersama pasukan Shonan Bellmare. Sebelum ini mereka berdua telah dibawa untuk menjalankan percobaan pertama pada Oktober lalu. Mereka sebelum ini sudah dibawa ke Shonan Bellmare untuk seksi percobaan pertama. Scouting tim Shonan Bellmare hadir di AMD untuk mencari sendiri pemainnya tambahnya. Pasukan AMD bawah 17 kini sedang mengarungi kejuaraan Sanex Cup 2024 di Jepun dan sudah beraksi 2 perlawanan peringkat kumpulan di sana. Perlawanan pertama menyaksikan pasukan negara kecundang 0-10 kepada skuad remaja Gamba Osaka dan terbaru tewas menerus penentuan sepakan penalti 2-4 setelah terikat 0-0 menentang Aomoi Yamada High School. Melawan tim High School ya, kalah di belakang. Nah, ini menarik ya, kalau misalnya memang ketertarikan ini terwujud dari mendapatkan kesempatan ya, tidak hanya ketertarikan tapi mendapatkan kesempatan untuk pindah ataupun bermain di klub J-League ini ya, tentu ini adalah kesempatan yang besar ya untuk 2 player yaitu Aisy Al-Hakim dan juga Irfan Aswad ya, jebolan dari Akademi Mokhtar Dahari ini, akademi yang cukup banyak ya melahirkan talenta-talenta berbakat yang dimiliki oleh skuad Harimau Malaya. Nah, kita tunggu saja apakah ini sekedar ketertarikan atau 2 player ini boleh memanfaatkan dengan baik ya momentum yang ada dan juga kesempatan yang ada. Nah, mungkin itu untuk video kali ini. Kalau ada kesalahan aku mohon maaf ya, agak berlipat lagi ini, sia-sia semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.